Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Oh, keluar dulu. Oh iya, Pak. CA, teruskan yang Gaiska sama nanti yang Eko. Stop play aja, nanti waktunya. Mikrofon semandiri, SDM kompeten berkembang, lembaga diklat profesional, Widya Pratama hadir membangun pelatihan manajemen terapan, konsultasi berbasis data. Visi kami nyata untuk praktisi akademis, Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. Riset pengembangan berguna bagi dunia perbankan, sumber daya unggul BPA, saudara berkembang. Asesmen berkualitas tinggi, solusi digital inovatif. Visi kami nyata untuk praktisi akademis. Nomor antrian 3. Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. Yayasan berhasil sukses mendidik generasi baru. Komisaris dan direksi tumbuh bersama visi. Visi kami nyata untuk praktisi akademis, Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. LPPM profesional mandiri, masa depan cerah menanti. Ya, selamat siang Mas Gaiska. Selamat siang Ibu. Ya, Sebelumnya apa kabarnya? masalah pada Zoom saya jadi sempat keluar. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, oke, sudah bisa masuk lagi ya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Bu. Oke, baik. Ya, tadi kami tampilkan untuk company profile kami ya, Mas Gaiska ya. Jadi sedikit latar belakang dari kami. Kami itu merupakan lembaga pendidikan perbankan dan manajemen ya, khususnya perbankannya di sektor BPR. Nah, untuk wawancara hari ini ada saya, Tia dari LPPM Widya Pratama, staf HR. Kemudian ada manajer kami, Pak Andri Gunawan. Salam kenal, Giska. Salam kenal Pak Andre. Ya, Ya, baik, hari ini nanti wawancaranya akan bersama saya dan Pak Andre. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Tadi mohon maaf tadi agak mundur karena tadi pelamar sebelumnya ada kendala sinyal. Ya, Baik. oke. Baik, kita mulai saja untuk Mas Gaiska.
Mungkin diawali dulu dengan silakan Mas Gaiska bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh latar belakang keluarganya, kemudian bisa dilanjutkan ke latar belakang pendidikan. Silakan Mas Gaiska. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Gaiska Mendita Muharam, usia saya 23 tahun. Saya merupakan fresh graduate psikologi dari UIN Wali Songo Semarang dengan IPK 3,91. Saya berasal dari keluarga sederhana, orang tua saya, bapak dan ibu adalah seorang karyawan perkebunan di Bandung, tepatnya di PT PN. Sedari kecil tentu saya hidup dari keluarga besar perkebunan karena lingkungan saya, kakek nenek saya, orang tua saya adalah semuanya bekerja di perkebunan. Saya lulusan psikologi, Bu, yang baru lulus di bulan November tahun 2025 kemarin dari UIN Wali Songo Semarang dengan IPK 3,91. Selama masa kuliah, saya juga turut aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi selama 2 periode dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Kemudian juga di tahun 2024 saya mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Selain itu juga saya aktif dalam kegiatan pengembangan diri selama masa pendidikan, diantaranya menjadi Duta Fakultas Psikologi dan Kesehatan tahun 2021, menjadi Duta Kampus pada tahun 2022, dan kegiatan atau aktivitas-aktivitas lainnya yang saya ikuti untuk pengembangan diri dan kompetensi pengetahuan yang ingin saya miliki. Sekian perkenalan dari saya, Bu. Oke, wah ini pernah jadi Dewan Eksekutif di Fakultas Psikologi ya? Betul. Dan juga tadi ada sempat Duta Psikologi. Yang tahun 2021 itu saya menjabat sebagai fakultas. Kalau tahun 2022 itu saya menjadi juaranya dari Duta Kampus. Oh, juara Duta Kampus ya. Oke, baik. Oke, baik. Waktu kuliah kenapa memilih jurusan psikologi, Mas Gaiska? Sebetulnya dari SMA saya menyadari bahwa mungkin passion saya lebih kepada ilmu yang berkaitan dengan humaniora gitu. Karena saya merasa dengan saya belajar ilmu humaniora, saya lebih tertarik dan suka yang berkaitan dengan hal-hal sosial. Dan psikologi menurut saya adalah salah satu jurusan yang memang memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi kami, tidak hanya untuk mengenal diri sendiri, tapi juga bisa lebih berdampak kepada orang lain dengan ilmu-ilmu ini. Contohnya adalah ketika kita bisa mengenal saudara-saudara kita lebih dalam, orang tua kita lebih dalam, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dari segi kekurangan dan kelebihannya. Bagi saya ilmu psikologi adalah ilmu yang bisa memberikan itu gitu kepada saya. Selain itu juga saya merasa bahwa jurusan psikologi adalah salah satu jurusan yang memiliki prospek kerja cukup luas. Tidak, saya berasa bahwa sebagai seorang laki-laki tentunya saya harus bisa bekerja begitu, baik untuk memenuhi kebutuhan saya ataupun keluarga. Dan dengan memilih jurusan yang prospeknya cukup luas, maka tentu bisa membuka peluang-peluang itu untuk saya bisa berkontribusi di dunia kerja. Lebih kurangnya seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gaiska. Oke, mungkin saya akan tanya-tanya terkait keluarga ya, Mas Gaiska ya. Tadi saya konfirmasi lagi, keluarga Bapak dan Ibu itu perkebunan ya, Mas Gaiska ya? Maaf kalau salah. Betul ya, perkebunan ya? Betul, Bu. Oh, perkebunan. Perkebunannya apa, Mas Gaiska? Perkebunan teh, Bu, di PT PN Oh, 1 Regional 2 di daerah Kabupaten Bandung. perkebunan teh ya. Di situ ada sebagai apa gitu? Mungkin ada kayak panggilan untuk pekerjaannya, sebutannya gitu? Kalau Bapak itu di kantor perkebunannya, saya Hmm, kurang tahu terkait mm-mm, posisi mm-mm, bagian mm-mm, administrasi kantor, Bu. mm-mm. Kalau Ibu itu di bagian pengolahan. Ayah di perkantoran untuk perkebunannya, ibu yang pengolahan ya? Betul, Bu. Oke, baik. Berarti ini orang tua dua-duanya lokasinya saat ini di Bandung ya? Betul. Ibu dan Bapak dua-duanya Mm-mm, di mm-mm, di Bandung ya. Kalau ini saya lihat ada adik ya ini ya berarti ya Mas Gaiska ya? Bandung. Adik juga posisinya tinggal dengan orang tua? Betul, sama orang tua. Tinggal dengan orang tua ya? Hmm. Oke, baik. Ini adik SMA. SMA, kelas Oh, 2 SMA. kelas 3 ya? Kelas 3 SMA ya? Kelas 2, Bu, Oh, masih kelas kelas. 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oke. Hmm. Berarti ini Mas Gaiska sudah berapa lama di Kota Semarang berarti?
Sudah 4 tahun lebih, Bu. Sudah 4 tahun lebih ya. Berarti apakah mulainya tinggal di Semarang itu sejak kuliah? Betul, sejak Oh tahun iya 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 iya. 2021. Heeh. Kuliahnya di UIN Wali Songo Semarang. Kosnya kos ya berarti ya Mas ya? Saya kos, Bu, di daerah Ngalian juga. Oh di daerah Ngalian juga. Oke. Di daerah Ngalian ya. Kenapa dulu berminat ke Semarang Mas? Bukan stay di Bandung aja gitu ya. Kenapa berminat ke UIN Wali Songo Semarang Mas? Baik. Mm-mm. Eh, saya pada saat itu berkeinginan untuk Mm-mm. tidak melanjutkan pendidikan di Bandung begitu. Kira-kira karena Mm-mm. pada saat itu saya menyampaikan ke orang tua kalau Mm-mm. saya mandiri hidup sendiri gitu jauh Mm-mm. dari orang tua dari keluarga apakah Mm-mm. boleh dan kebetulan orang tua Mm-mm. membebaskan hal itu. Jadi Mm-mm. dari beberapa pilihan kota begitu kira-kira saya lebih tertarik di Jawa Tengah khususnya di Semarang dan juga di pada saat itu pilihannya adalah Yogyakarta. Dan Mm-mm. alhamdulillahnya eh, masuknya melalui SNMPTN pada saat Mm-mm. jadi Mm-mm. keterimanya di Win Wali Songo Semarang. Mm-mm. Berarti keterimanya melalui jalur SMBPTN ya Mas ya? Betul. Oke, baik. Mm-mm. Nah ini berarti Mas Gaiska itu melamarkan ini kan untuk internship posisi HR dan GA ya Mas ya. Nah karena tadi sempat disebutkan Mas Gaiska itu kalau psikologi itu memiliki lingkup kerja yang pilihannya itu luas. Nah kenapa jatuh kepada pilihan sebagai HRGA Mas Gaiska? Baik. Mm-mm. Saya merasa bahwa di lingkungan HR gitu kira-kira Mm-mm. kita bisa membangun atau membuat suatu program-program yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi dari Mm-mm. Mm-mm. karyawan. Kalau misalkan di perusahaan yang saya tahu di situ. Dan sebagai sarjana psikologi tentu kami dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan itu selama masa kuliah. Mm-mm. Bagaimana cara memahami seseorang, bagaimana Mm-mm. cara kita untuk bisa membangun, mengembangkan diri yang Mm-mm. kemudian juga bisa untuk diterapkan kepada orang lain. Mm-mm. Selain itu juga dalam proses rekrutmen biasanya itu menjadi salah satu tugas HR di mana kami pun dibekali dengan ilmu-ilmu terkait dengan alat-alat ukur psikologi. Mm-mm. Saya mempelajari alat-alat ukur psikologi itu selama masa kuliah dan rasa-rasanya cukup memiliki dasar ya Bu untuk bisa menerapkan hal itu ketika mungkin saya ditempatkan di posisi HR rekrutmen seperti itu. Mm-mm. Jadi saya rasa cukup sesuai dengan latar belakang pendidikan saya Mm-mm. dan selain itu juga selama masa kuliah saya lebih tertarik di dunia psikologi industri organisasi dibandingkan dengan psikologi Mm-mm. klinis. Mm-mm. Jadi eh, saya mempelajari lebih detail terkait dengan bagaimana psikologi industri organisasi di lingkungan perusahaan. Mm-mm. Terlebih juga skripsi saya berkaitan dengan psikologi industri organisasi di mana saya meneliti mengenai employee well-being di perkebunan teh di Bandung karena memang memiliki ketertarikan terkait dengan bagaimana cara perusahaan untuk memberikan kesejahteraan kepada Mm-mm. karyawannya. Jadi skripsinya memang berkaitan untuk ke organisasi juga ya Mas ya, ke bagaimana pengelolaan SDM di organisasi begitu ya Mas ya. Mm-mm. Oke, nah ini karena kita sudah masuk ke topik psikologi organisasi ini ya Mas ya. Nah, mungkin dari Mas Gaiska, apakah sudah melihat berita-berita terbaru ya terkait SDM yang ada di sekitar kita? Nah, mungkin ada berita yang menarik mungkin buat Mas Gaiska dan kenapa itu menarik buat Mas Gaiska? Silakan Mas Gaiska. Hmm, Kalau berita saya eh, kurang mengetahui ya Bu. Mm-mm, mm-mm, Namun mungkin kalau terkait dengan topik sumber daya mm-mm, manusia mm-mm, di Indonesia khususnya atau di perusahaan yang mungkin mm-mm, sejauh ini saya ikuti gitu kira-kira terkait dengan bagaimana proses eh, memanusiakan karyawan. mm-mm, mm-mm, Karena bagi saya setiap manusia siapapun itu memiliki potensi yang bisa dikontribusikan kepada perusahaan. Namun terkadang masih banyak beberapa perusahaan yang tidak menggali, menyediakan hal itu sehingga hanya sebatas pada materi saja. Dari hasil penelitian saya ketika skripsi, menggambarkan bahwa sejatinya materi itu bukanlah satu-satunya untuk bisa merasakan kesejahteraan kepada karyawan. Bukan hanya sebatas gaji dan insentif, tapi harus ada program-program yang bisa merasakan, memberikan perasaan sejahtera kepada karyawan gitu kira-kira. Karena kembali lagi untuk memanusiakan manusia itu tidak cukup sebatas materi, tetapi juga butuh perlakuan, penghargaan, empati, simpati, dan juga program-program yang
bisa membantu seseorang itu memiliki motivasi, memiliki keinginan yang kuat untuk bisa berkontribusi dengan baik. Karena sejatinya kembali lagi manusia memiliki potensi yang baik untuk bisa diterapkan di lingkungan kerjanya. Jadi bagaimanapun ketika perusahaan memiliki semuanya, tidak hanya materi tetapi juga didukung dengan program-program dan penghargaan lain sebagainya, maka menurut saya itu bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan perasaan sejahtera dan memanusiakan manusia yang seutuhnya. Mungkin itu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gaiska. Nah, tadi berarti ini Mas Gaiska sudah sangat connect ya dengan mau berkarir di bidang HR ya. Nah, saya mau bertanya ini, Mas Gaiska untuk saat ini itu sudah memiliki kemampuan teknis apa yang menurut Mas Gaiska sudah dikuasai oleh Mas Gaiska, nanti yang nantinya akan bisa diaplikasikan menjadi seorang HR. Silakan Mas Gaiska. Baik. Saya merasa bahwa saya memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, Bu. Hal tersebut juga dilatar belakangi dari pendidikan dan latar belakang organisasi saya selama di kampus. Selama 3 tahun saya mengikuti kegiatan organisasi, yang mana hal itu juga melatih kemampuan komunikasi saya untuk bisa beradaptasi, untuk bisa berkoordinasi dengan banyak orang, yang saya rasa ketika saya menjadi HR, hal ini menjadi sangat penting karena kita akan menjadi jembatan istilahnya antara karyawan dengan manajemen di perusahaan. Selain itu juga saya merasa bahwa eh, latar belakang pendidikan saya yang tadi sempat saya sebutkan memiliki dasar-dasar untuk alat ukur psikologi, mungkin sebagai HR kemampuan teknis ini menjadi salah satu hal yang cukup diperlukan terlebih untuk proses rekrutmen. Dan selain itu juga saya merasa bahwa sebagai seseorang yang memiliki pengalaman di organisasi cukup lama begitu, saya memiliki kemampuan konseptor yang baik. Dalam hal ini adalah saya suka untuk mengkonsepkan sesuatu hal dalam misalnya acara, kegiatan gitu kira-kira. Jadi mungkin dengan adanya HR, tugasnya salah satunya adalah untuk pengembangan pelatihan begitu kira-kira. Jadi bisa diaplikasikan dengan berbagai konsep-konsep atau ide-ide yang saya miliki, dan setidaknya ide-ide itu bisa saya sampaikan, bisa saya tuangkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan yang mungkin bisa dijalankan bersama dengan perusahaan atau organisasi tempat saya bekerja nantinya. Oke, baik. Tadi berarti disampaikan sudah pernah juga untuk berdinamika ya dengan rekan-rekan di organisasi, maupun tadi sempat disebutkan juga ini kalau di hasil etes pernah magang juga ya Mas ya? Pernah magang. Pernah magang. Nah, itu ketika sedang berdinamika dengan rekan-rekan tentunya pasti ada itu ya tantangan ya Mas, ada pasti pernah terjadi masalah atau miskomunikasi, pernah terjadi Mas? Untuk tantangan dan miskomunikasi saya rasa pasti pernah ya, Bu. Pasti pernah ya. Nah, boleh diceritakan mungkin contohnya dan bagaimana penyelesaiannya pada waktu itu Mas Gaiska? Baik. Mungkin saya ambil salah satu contoh, Bu, ketika saya menjabat sebagai koordinator divisi keilmuan tahun 2023, di mana tugas dan tanggung jawab saya adalah eh, membawahi semua rekan-rekan di anggota keilmuan dan terkait dengan program-program kerja yang ada di divisi keilmuan. Pada saat itu, kami ada program kerja kunjungan lembaga. Biasanya kalau kunjungan lembaga di tahun-tahun sebelum saya menjabat sebagai koordinator itu dilaksanakan dengan lembaga-lembaga yang ada di Semarang, seperti lembaga psikologi terapan, lembaga psikologi yang tidak jauh-jauh dari apa yang ada di dosen gitu. Misalnya dosen saya memiliki lembaga psikologi, nah kita kunjungannya ke lembaga psikologi milik dosen. Jika saya menjabat sebagai koordinator, saya rasa kita harus bisa bekerja sama dan kunjungan ke lembaga yang lebih besar, yang lebih bisa melihat bagaimana kita penerapan ilmu psikologi di lembaga yang lebih luas. Pada saat itu, ide saya tersebut istilahnya masih dianggap sebelah mata oleh pimpinan-pimpinan saya, karena tentu kalau kita ingin bekerja sama dan melakukan kunjungan dengan lembaga yang lebih besar, modal yang dikeluarkan pun tentu harus lebih besar dibandingkan dengan kita kunjungan kepada lembaga yang dimiliki oleh dosen. Nah, tantangan itu yang menurut saya menjadi salah satu daya tarik begitu kira-kira untuk saya bisa membuktikan bahwa ide saya ini bisa direalisasikan dengan berbagai cara dan usaha yang kita lakukan. Kemudian dari komunikasi yang saya ingin seperti ini, kemudian tantangan-tantangan bahwa pimpinan saya di organisasi tidak menyetujui hal itu, saya merasa dan pada saat itu menyampaikan bahwa kita sebagai divisi keilmuan bisa melakukan hal ini dan mencari uangnya sendiri. Jadi pada saat itu meskipun mereka menantang terkait dengan ide yang saya miliki, saya bisa melakukan hal yang
membuktikan gitu kira-kira bahwa kita bisa mencari uangnya sendiri untuk bisa melakukan kegiatan ini karena di organisasi tentu kita tidak bisa apa ya, kita memang diberikan uang dari kampus ya Bu, tapi kan terbatas dan program kerja pun banyak, jadi tidak bisa diberikan ke satu program kerja, sehingga pada saat itu saya memutuskan bersama dengan rekan-rekan keilmuan untuk danus begitu kira-kira mencari uang tambahan untuk bisa program kerja ini terlaksana. Dan 2 bulan pada saat itu danus, kita alhamdulillah bisa mengumpulkan uang yang kita harapkan dan kemudian kita akhirnya melanjutkan kerjasama melakukan kontak dengan Rumah Sakit Jiwa Gracia di Yogyakarta karena memang cita-cita kami ingin melakukan kunjungan lembaga di rumah sakit jiwa agar bisa melihat bagaimana penerapan ilmu psikologi. Jadi dari tantangan-tantangan organisasi tersebut, dari ide saya yang tidak diterima, tapi juga saya merasa bahwa saya dan teman-teman saya bisa membuktikannya, maka semua tidak mungkin. Mungkin itu Bu salah satu contoh tantangan terberat ketika saya di organisasi. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini ceritanya sangat relate banget ya dengan mahasiswa ya, danus dan sebagainya ya, sampai akhirnya sampai ke salah satu berarti rumah sakit ya itu disebutnya ya di Yogyakarta ya. Wah, luar biasa sekali. Oke. Baik, nah mungkin tadi kan dari cerita Mas Gaiska itu kan saya dengar kemampuannya bagaimana Mas Gaiska menyelesaikan problem solving yang terjadi ketika Mas Gaiska berada di sebuah organisasi. Nah, tadi juga saya ingat Mas Gaiska juga menyampaikan bahwa psikologi itu adalah tentang bagaimana juga mengenali diri sendiri ya, Mas Gaiska ya. Nah, saya mungkin mau dengar juga dari Mas Gaiska itu kekurangan apa yang dimiliki oleh Mas Gaiska? Boleh disebutkan Mas Gaiska? Baik, saya merasa bahwa kekurangan saya itu terletak pada perfeksionis, Bu. Terkadang dalam mengerjakan sesuatu itu menjadi lama begitu karena saya selalu melihat ini sudah betul belum ya, ini sudah sesuai belum ya, ini sudah pada tempatnya belum ya. Jadi terkadang dalam mengerjakan sesuatu itu cukup lama dan ketika kuliah pun begitu kira-kira ketika deadline sudah dekat saya biasanya baru mengumpulkan gitu. Jadi ya karena saya merasa perfeksionis itu jadi dalam mengerjakan sesuatu cukup lama. Namun dengan pengalaman magang ya Bu di instansi yang menurut saya instansi luar gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan kekurangan-kekurangan itu sehingga pada saat magang cukup terlatih untuk bisa secepat mungkin bekerja namun juga tidak meninggalkan ketepatan dan ketelitian di setiap pekerjaan yang dilakukan. Selain itu juga saya merasa bahwa cukup impulsif ya Bu. Ketika dalam ada keinginan biasanya tanpa banyak mempertimbangkan A, I, U, E, O biasanya langsung melakukan atau apa ya istilahnya membeli keinginan tersebut. Jadi mungkin kedua itu yang paling banyak atau saya rasakan dari kekurangan diri saya. Itu mungkin Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gaiska. Oke, baik. Mungkin Pak Andre ada yang mau ditanyakan kepada Mas Gaiska. Silakan Pak Andre. Ya, Mas Gesa, wah menarik sekali ya Mas Gesa dengan kemampuan organisasinya ya, Terima yang kasih. ya dari apa kemampuan komunikasinya yang dikembangkan berkembang ya, sehingga kayaknya nih Mas Gesa bisa mengalahkan diri sendiri ya, yang mungkin sebelumnya bukan komunikatif menjadi komunikatif, membuktikan bisa berkomunikasi, berorganisasi, dan bahkan bisa mengupayakan untuk mencari dana usaha untuk proyeknya yang sampai ke Jogja itu tadi ya, betul ya. Oke, dan memang itu suatu keberanian ya. Nah itu memang perlu di dalam dunia kerja ya. Nah ini saya langsung aja ya, karena kita juga pasangnya internship HR ya. Nah, kemarin mungkin sudah sempat dibaca di lowongan kerjanya. Nah, kalau namanya internship itu, ini mungkin yang akan ditanyakan nanti oleh Mas Geisa ya. Bagaimana ketika saya bekerja, kesejahteraan yang diterima berapa. Nah, ini saya langsung informasikan, karena ini internship HR ya. Kita itu ada masa HR-nya, internshipnya itu masanya adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan nanti kalau bagus, nah nanti itulah yang akan bisa membuat menjadi pegawai seperti itu ya. Nah 3 bulan pertama itu kita berikan, itu bukan gaji, tapi namanya kontribusi
kontribusi transport dan uang makan ya, itu 110.000 per hari masuk kerja. Hari kerja kami itu dari Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 5, kemudian hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Kira-kira seperti itu. Nanti akan ada evaluasi di bulan ketiga. Sekiranya oke, maka kita akan berlanjut tahap berikutnya. Nah, itu akan berbeda nanti penghasilannya ya. Penghasilannya lebih naik lagi, graduation nanti. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan, Mas Geisa, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses seleksi atau rekrutmen ini ya Pak. Apakah setelah proses wawancara hari ini, seandainya saya masih bisa diberikan kesempatan, apakah masih ada tahapan-tahapan lain yang mungkin akan saya jalani atau seperti apa Pak? Setelah nanti dari wawancara ini, biasanya kami akan langsung mengundang ya para internship untuk langsung bekerja, dan sudah saya tuliskan di itu ya informasi. Nanti pekerjaannya adalah membuat SOP, kemudian nanti menjadi moderator ya, kemudian juga merekrut, wawancara, karena kami lebih fokus di pekerjaan yaitu merekrut SDM BPR, Bank Perekonomian Rakyat ya. Jadi kita konsentrasinya di Bank Perekonomian Rakyat BPR Saudara Group namanya. Jadi ini adalah perusahaan atau ini adalah yayasan atau lembaga khusus yang dibangun untuk mendukung BPR Saudara Group. Kira-kira seperti itu. Baik, Ya. terima kasih Pak. Ada lagi mau disampaikan? Nah, ini yang mau saya tanyakan. Mas Geisa sudah di Bandung apa masih di Semarang? Masih di Semarang Pak kebetulan. Oh, masih di Semarang ya. Nah, bagaimana nanti kalau masalah transportasinya bagaimana? Karena ini kan istilahnya kayak apa, perantau gitu. Betul. Mm-mm. Baik, saya kebetulan ada kendaraan Pak di sini, dikasih motor sama orang tua. Jadi kebetulan ada motor untuk mobilisasi kira-kira gitu Pak. Oh, ada motor ya, ada SIM juga ya. Mm-mm. Oke. Nah, kira-kira gambarannya juga seperti video kami tadi itu ya, kerjaannya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana, masih berminat? Terus apakah ada sanggahan tertentu tadi yang saya sampaikan, apakah bisa menerima atau tidak kira-kira? Saya menerimanya Pak dan saya masih sangat tertarik untuk bisa bergabung dengan LPPM Widya Pratama yang dalam hal ini intern HR dan GA. Jadi sejauh ini saya masih tertarik Pak. Tertarik ya. Baik. Dari saya cukup, mungkin saya kembalikan Bu Tia. Silakan Bu Tia. Oke, baik Mas Gaiska, tadi juga sudah disebutkan ya beberapa tugas yang nanti akan kami percayakan untuk supaya Mas Gaiska bisa nanti bekerja di sini, itu sudah ada tahu plot-plot pekerjaannya seperti apa ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jadi karena kita itu kan lembaga yang mengadakan pelatihan ya Mas ya. Jadi kita nanti tentunya akan ada seperti event-event seperti itu, event pelatihan. Nah, ketika nanti ada pelatihan yang berbentuknya offline atau pelatihannya itu ada di dalam sebuah ruangan begitu ya. Nah, itu biasanya kita memerlukan tenaga itu untuk membawa alat-alat multimedia seperti itu. Nah, bersedia Mas Gaiska untuk nanti bisa sedikit ekstra ya ke badan fisiknya untuk pembawa-pembawa multimedia, tentunya dibantu oleh tim begitu nanti jika semisal diterima. Baik, bersedia Bu. Bersedia ya. Oke, nah karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Andre kalau 3 bulan itu adalah masa internship. Nah, apakah Mas Gaiska sudah ada gambaran di 3 bulan pertama itu akan ingin mengerjakan apa? Baik, mungkin seandainya saya masih diberikan kesempatan kontribusi, tentu hal pertama di hari pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah
memahami budaya organisasi dan cara kerja di perusahaan ini karena sebagai fresh graduate saya belum memiliki pengalaman bekerja ya. Jadi yang akan saya lakukan selain itu tentu saya akan mengikuti arahan dari atasan saya terkait dengan bagaimana apa dan yang harus saya lakukan karena bagaimanapun di sana saya masih membutuhkan bimbingan istilahnya ya Bu dari atasan saya baik dari rekan kerja saya nantinya agar kemudian saya bisa berkontribusi lebih mengeluarkan budaya yang saya miliki ketika saya sudah mengetahui bagaimana budaya kerja, cara kerja dan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gaiska. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Untuk dari Mas Gaiska mungkin ada pertanyaan lagi selain yang tadi sudah ditanyakan kepada Pak Andre? Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bu. Hmm? Terkait dengan jangka waktu pemberitahuan seandainya saya diterimanya sampai berapa hari atau ada pemberitahuan langsung atau seperti apa? Oke, biasanya kita itu prosesnya nanti akan maksimal itu 14 hari kerja Mas Gaiska. Jadi dari tahap terakhir ini wawancara kita akan proses maksimal 14 hari kerja. Nah biasanya kita akan menghubungi kembali kepada rekan yang lolos saja. Seperti Baik. itu. Ya, seperti itu Mas Gaiska. Sudah terjawab ya Mas Gaiska? Sudah ya? Sudah? Ampun. Oh iya, Terima oke. kasih. Sempat putus. Oke, dari Pak Andre mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Sudah Terima cukup. kasih. Oke. Terima kasih Mas Gaiska sudah hadir di wawancara pada siang hari ini ya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Semoga sukses ya. Ya, semoga sukses, jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih. Pak Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gaiska. Boleh silakan meninggalkan ruangan Zoom-nya.